Kabupaten Banyumas adalah satu dari 35 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Letaknya sangat strategis dan mudah dijangkau. Dengan menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum seperti kereta api, bis kota, dan kendaraan umum lainnya. Berbagai macam tempat wisata ada di Kabupaten Banyumas, seperti wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, wisata kota, serta kuliner khas Kota Banyumas. Lokal wisata Baturaden berada di lereng Gunung Slamet. Pada ketinggian 640 meter di atas permukaan laut, Baturaden hanya berjarak sekitar 14 km arah utara Kota Purwokerto, yang memiliki suhu udara antara 18 sampai 25 Celcius. Kadang setiap hari libur terdapat pertunjukan khusus seperti hiburan musik budaya. Hampir setiap hari, Baturaden terlihat ramai dikunjungi oleh para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Selain itu, jika pengunjung ingin berfoto-foto, terdapat juru kamera yang bisa mengabadikan momen-momen indah pengunjung. Pengunjung juga bisa menikmati flying fox sebagai hiburan yang memacu adrenalin. Konon katanya, penamaan Baturaden berawal dari cerita rakyat antara Batur yang berarti pembantu dan Raden yang berarti bangsawan, yang sekarang diabadikan melalui patung Baturaden. Keindahan objek wisata Baturaden juga didukung adanya fasilitas kolam renang. Di sini juga terdapat kolam yang di dalamnya terdapat ikan, di mana pengunjung bisa memberi makan ikan. Wahana lainnya yang ada di Baturaden adalah kolam sepeda air, yang bisa dinikmati oleh pengunjung. Objek wisata Baturaden juga memberikan hiburan kepada anak-anak berupa wahana bermain untuk anak. Selain wahana wisata, terdapat juga wisata alam berupa Pancuran 3 di kawasan objek wisata ini. Pancuran 3 merupakan salah satu objek wisata alam yang memiliki sumber mata air panas. Disebut sebagai Pancuran 3 karena memiliki 3 sumber mata air. Ini mengandung belerang yang diyakini bisa mengobati penyakit kulit. Banyak wisatawan memanfaatkannya sebagai lokasi pemandian air panas. Selain wisatawan lokal, juga ada wisatawan asing yang berkunjung ke sini. Kita bisa melihat panorama keindahan di kawasan Baturaden dari atas jembatan.
Curug Cipendok terletak di Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Sekitar 25 km dari kota Purwokerto, Curug Cipendok kini berkembang menjadi alternatif wisata alam dengan bentuk nuansa panorama alam yang sangat asri dan menawan. Luas wilayah wisata ini sekitar 4.700 hektar. Untuk dapat sampai ke curug ini, kita harus menempuh jarak sekitar 1 km dengan menaiki anak tangga, serta disuguhkan dengan pemandangan alam yang indah. Dan inilah Curug Cipendok. Dengan ketinggian hampir 100 meter, curug ini sangatlah indah. Tingginya tebing dan derasnya air terjun ini menambah aslinya curug ini. Banyak wisatawan lokal dan non-lokal yang berkunjung. Tak sedikit dari mereka yang hanya menikmati pemandangan, melainkan untuk menikmati dingin dan segarnya air Curug Cipendok. Curug Gede terletak di daerah Baturaden, tepatnya di daerah Melung. Keindahan alam yang indah serta udara segar dapat kita nikmati saat menuju ke Curug Gede. Curug Gede Baturaden telah menjadi salah satu objek wisata favorit bagi wisatawan lokal, khususnya anak muda. Dan inilah Curug Bayan, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Curug Gede. Hamparan bebatuan dan air terjun yang jernih melengkapi indahnya wisata ini. Di wisata ini telah dibangun beberapa pondok-pondok yang dapat digunakan sebagai tempat peristirahatan dan juga tempat makan bagi para pengunjung. Batur Agung berada di Desa Baseh, Kecamatan Kedung Banteng, Banyumas. Jarak tempuh dari kota Purwokerto sendiri kurang lebih 15 km.
Batur Agung dikelilingi oleh pemandangan alam yang indah. Wisata ini menawarkan wahana bermain berupa outbound. Selain wahana bermain, Batur Agung juga memiliki situs atau cagar budaya yang memiliki nilai historis. Batur Agung juga didukung adanya fasilitas kolam renang. Telaga Sunyi berada sekitar 3 km di sebelah timur objek wisata Baturaden. Dari lokal wisata dapat ditempuh sekitar 15 menit menggunakan kendaraan pribadi. Gemericik suara air menghiasi Telaga Sunyi yang alami. Telaga Sunyi merupakan wisata alam perpaduan sungai dan air terjun. Museum Wayang Sendang Mas Banyumas. Museum ini terletak di sebelah kiri kantor Kecamatan Banyumas. Untuk lebih mengenal seni budaya leluhur, kita bisa mengunjungi Museum Wayang Sendang Mas di Komplek Pemerintahan Banyumas Tempo dulu. Museum ini berawal dari seniman pendalang Banyumas pada tahun 1983. Tahun 1989, museum ini dikelola sebagai aset wisata budaya oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Banyumas. Hingga kini kata Sendang Mas sendiri merupakan kependekan dari seni pendalangan Banyumas untuk menamai wayang gagrak Banyumasan yang berbeda dengan gagrak Yogyakarta maupun Surakarta. Di museum ini juga terdapat barang-barang peninggalan sejarah Banyumasan yang memiliki nilai historis cukup tinggi.
Kabupaten Banyumas juga mempunyai lokal wisata religius yang tidak kalah pesonanya, yaitu Masjid Saka Tunggal. Masjid Saka Tunggal yang berlokasi di Desa Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas berdiri sejak tahun 1288. Masjid ini terkenal karena mempunyai saka tunggal yang terbuat dari sebongkah kayu yang berdiri kokoh sejak 7 abad lamanya. Masjid yang berjarak sekitar 2 km dari Jalan Raya Wangon ini banyak dikunjungi wisatawan dari luar kota. Setelah melihat-lihat Masjid Saka Tunggal, biasanya pengunjung bermain-main dengan ratusan kera yang berada di sekitar masjid. Kera-kera yang berjumlah ribuan tersebut sangatlah akrab dengan para pengunjung. Museum BRI beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman nomor 55 atau lebih dikenal dengan nama Jalan Bank. Museum BRI ini merupakan satu-satunya di Indonesia. Bank BRI didirikan oleh Raden Arya Wiratmaja yang berasal dari Purwokerto. Ini adalah mata uang Majapahit berbentuk koin keemasan yang tengahnya mempunyai lubang persegi. Jadi dimulai dari ini, dulu ada sebuah hajatan. Jadi di sini ceritanya atau gambarannya bahwa di sini ada sebuah hajatan atau hajatan dari seorang guru. Itu hajatan Kitang zaman dahulu. Nah, kemudian guru itu mengadakan sebuah pesta yang begitu besar dan mewah. Kemudian diundanglah Raden Arya yang berpikir bahwa dari mana seorang guru itu mendapatkan biaya untuk merayakan sebuah hajatan yang begitu mewah. Kemudian ternyata dari obrolan diketahui bahwa guru tersebut itu meminjam uang dari seorang rentenir. Jadi gitu. Setelah berdirinya bank, ganti menjadi namanya pendudukan Jepang, yaitu pakai bahasa Jepang. Di situ namanya Shomin Ginko, diambil dari dua kata. Shomin itu adalah rakyat, Ginko adalah bank. Tahunnya 42-44. Selain uang logam, museum ini juga memiliki koleksi uang kertas dan replika-replika awal berdirinya Bank BRI. Di sini juga menyimpan peninggalan berupa pakaian dari pendiri Bank BRI. Ini 46, 60, 66, 68, kemudian yang terakhir adalah sampai sekarang masih digunakan.
Inilah dia Bank BRI pertama yang dulunya bernama Hope and Spark Bank Purwokerto. Museum Panglima Besar Jenderal Sudirman atau lebih dikenal Museum Jenderal Sudirman berada di pintu masuk kota Purwokerto dari arah barat, tepatnya di sebelah timur Sungai Logawa. Di dalamnya terdapat informasi yang menunjukkan perjuangan yang dilakukan oleh Panglima Jenderal Sudirman dimulai dari duplikat tandu hingga foto-foto perjuangan Jenderal Sudirman. Selain itu juga terdapat biografi singkat Panglima Jenderal Sudirman. Selain menawarkan wisata sejarah, museum ini juga dilengkapi dengan beberapa wahana bermain anak. Sebagai kota satelit, Purwokerto memiliki beberapa taman bermain. Salah satunya yaitu Taman Andang Pangrenan yang merupakan salah satu bagian dari objek wisata Banyumas. Taman ini dibangun pada masa kepemimpinan Bapak Bupati Marjoko. Pengunjung dapat menikmati suasana taman dengan menyantap kuliner di tempat makan yang telah disediakan. Taman ini juga dilengkapi dengan berbagai macam wahana permainan anak.
Selain Andang Pangrenan, Purwokerto juga memiliki Taman Balai Kemambang, di mana Taman Balai Kemambang sendiri berada di jantung kota Purwokerto, tepatnya di Jalan Karangkobar, Purwokerto Utara. Lokasi ini menjadi lokasi favorit warga Purwokerto dan sekitarnya. Sarana hiburan untuk anak dan keluarga juga disediakan di sini. Pengunjung dapat melihat keindahan kolam yang di dalamnya terdapat banyak ikan. Wisata kuliner juga menjadi objek wisata andalan bagi Kabupaten Banyumas. Salah satunya keripik dan mendoan. Pusat makanan mendoan terletak di Jalan Jenderal Sutoyo atau lebih tepatnya sebelah barat alun-alun Purwokerto. Mendoan dan keripik merupakan makanan yang berbahan baku dari tempe kedelai. Mendoan berasal dari singkatan mendo-mendo dipangan atau dalam bahasa Indonesia artinya setengah masak sudah dimakan. Selain keripik dan mendoan, Banyumas juga memiliki kuliner khas lainnya, yaitu getuk goreng. Getuk goreng merupakan makanan yang berbahan baku dari ketela atau singkong. Getuk goreng memiliki berbagai macam variasi rasa. Soto Sokaraja menyediakan alternatif kuliner yang lain bagi para wisatawan yang berkunjung ke Banyumas. Soto
Soto Sukaraja menawarkan beberapa pilihan, yaitu soto daging sapi, soto daging ayam, maupun babat.